Udah cantik dikit lah ya. Until you hate me. Kadang-kadang gue lupa juga muka gue sendiri anjir. Yoke mau dilaporin FBI. Ini USA coy, maling aja minimal 700 USD baru bisa lapor polisi. Makanya dia mau petisi guys. Ya. Menyala beduk-duk. Oke, aku off comment dulu ya. Aku off comment dulu biar aku fokus Selamat datang ya untuk para netizen. Saya mau mengizinkan kalian untuk melaporkan diri saya sendiri di FBI ya. Saya adalah Ibu Duk-Duk ya. Pemberantas ani-ani pelakor ya. Kalau Anda ingin melaporkan saya mengizinkan dengan satu syarat. Harus dapat uang 100.000 itu ya buat cilok dan seblak. Sudah ya. Jadi kalau kalian sudah melaporkan saya, sudah sudah dapat 100.000 dari Ica Marisa, saya ikhlas. Ya kan? Ya kan? Untuk 200 orang dapat 100.000, total 20 juta, gempor nggak tuh ngirim ngirim 10 orang aja gue gempor guys, apalagi 200 orang ya. Jadi saya memperbolehkan Anda, kalian netizen, bapak, ibu, kakek, nenek, encing, engkong untuk melaporkan saya ke FBI. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke kebarbarannya ya kan. Jadi ini tuh heboh-heboh karena postingan. Kenapa dia ke-triggernya ya? Oh, almarhum ya. Pernikahan itu ya kan, sampai dia bawa-bawa surat nikah segala macam ya kan. Dia akan melaporkan saya katanya. Jadi pelaporan yang untuk paspor itu nggak bisa kena guys ya. Itu tidak bisa kena dan aku sudah cek. Jadi yang kena itu adalah pencemaran nama baik. Makanya dia bawa surat sertifikat ya kan. Nikah siri nggak ada sertifikatnya enjong ya kan. Nikah siri kan yang si Marisa Ica ini bilang kan, saya ini nikah sama Safir katanya ya kan, pakai baju putih. Yang baju hijau mana? Yang pakai baju hijau di mana? Yang kau kayak mirip Nyi Roro Kidul ya kan. Jadi tapi biarlah, katanya dia bakal podcast sama Yolo, semoga secepat-cepatnya biar nanti aku mau bombardir. Kenapa aku tidak mau meng-up full fotonya sama aku masih di stiker-stikerin? Karena ya kepancing ikan ya kan. Mancing ikan dapatnya ikan salmon. Intinya gue mancing dia supaya dia kan, awalnya saya tidak kenal si rambut merah ya kan. Tidak kenal, tidak tahu. Tapi dia bilang tanyakanlah ke keluarga almarhum, dia bilang gitu. Sekarang keluarga almarhum gak mau ngomong, dia kepanasan, kelojotan, bawa buku nikah lah, ya. Jadi ini kepancing gitu dia ya. So ini adalah strateginya aku. Kenapa? Karena aku tidak mau meng-up fullnya, karena dia tahu ini asli ya. Jadi kalau misalnya orang bilang itu fake editan, sayang, gue tidak harus bersumpah, aku tidak harus beremosi, aku tidak harus melaporkan ke FBI, karena foto yang aku punya itu nyata dan fakta. Kenapa aku harus dibungkam sampai bagi-bagi giveaway 100.000? Kenapa coba? Why aya naon ya sampai harus 100.000 gitu. Orang-orang pada nge-report aku. Udah ke cyber, lu kalah telak ya kan. Cyber katanya aku akan men-take down Yoke gitu ya. Cocok kali ya. Seorang Ica Marisa, ani-ani ya, ani-ani pelakor, mau men-take down akunnya Buduk-Duk. Tidak bisa sayang ya. Seorang Fitri Sauteru ya menelpon
Om Jimbo, menelpon Hercules ya, untuk menyakiti saya ya kan. Oh, tidak mempan sayangnya, tidak mempan. Fitri Sahuteru sampai nelfon Om Jimbo sama SMS anaknya. Jadi si Fitri ini mau memisahkan aku sama Kak Putri Jimbo. Ada nggak Putri Jimbonya di sini? Coba. Nggak ada ya. Pokoknya nanti Kak Putri Jimbonya ada di sini ya. Jadi aku tuh ke Indonesia karena ada endorsan parfum Secret Finest ya. Kita semprot dulu iklan dulu lewat. Ini kayaknya sehari ini gue udah semprot 5 kali deh. Ya kan? Tadi nge-live 3 kali, Kak. Hitung mulu. Apa? Gak di-save mulu karena ada yang telepon lah, ada apa. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu aku ke Indonesia karena apa? Karena aku ada job ini ya. Kak Putri Jimbo mengundang aku ke Indonesia untuk menjadi brand ambassador Secret Finest ya. Ini yang wanginya nude. Jadi mau bencong, mau laki, mau perempuan, mau ani-ani, makhluk goib, ini bisa. Karena wanginya tuh kayak wangi-wangi ocean gitu ya. Wanginya fresh, kayak baru keluar dari shower gitu ya. Kayak kan namanya nude. Jadi kayak kita baru keluar mandi gitu loh ya. Wangi-wangi spring ocean gitu lah ya. Jadi ini general neutral, nggak manis, nggak woody gitu ya. Ini bisa. Kalian bisa coba, ini cuma 250.000 ya. Oke, ini iklan sponsor, oke. Dan si Fitri bilang, Om Jimbo, Yoke ini temannya Putri ya, anaknya Om Jimbo. Kenapa Fit? Ya kan? Karena Yoke jadi brand ambasadornya. Kenapa? Teruslah si Om Jimbonya telepon sama anaknya, namanya Putri. Iya papi, aku punya kerjasama sama Yoke jadi salah satu brand ambasadornya parfum ini ya kan, Secret Finest. Jadi Fitri kepanasan, tolong dong jangan dilindungi Yoke gitu kan ya kan. Jadi aku seorang bencong ya guys ya. Kenapa Fitri heboh kali, katanya dia kuat, punya power ya kan. Harus ngadu ke sana, ngadu ke sini, ya kan? Minta tolong sana, minta tolong sini. Why? I'm nobody, ya. Aku bukan orang kaya, aku nggak punya kenalan, aku sendirian, ya kan? Apa yang aku katakan fakta, ya kan? Jadi maunya Fitri apa, ya kan? Apa sih Fit, ya? Sampai-sampai lu telepon Om Jimbo mau memperkeruh suasana keluarganya Om Jimbo sama anak-anaknya. Salah satunya Kak Putri Jimbo, satu lagi Kak Sally ya. Jadi ini mau diadu domba nih dua-duanya nih sama ayah kandungnya sendiri ya. Namanya Om Jimbo. Jadi si Fitri ini biar seolah-olah iya jauhin nih si Yoke bencong. Kata Om Jimbo, Putri bener kamu punya temen bencong? Bener bener Pi, aku punya temen bencong. Iya, dia bilang gitu. Dia lagi lagi mempromosikan parfumku. Udahlah Pi, itu temanku, tolong ya dijaga gitu. Si Fitri nggak puas nih ke adiknya Jimbo kalau nggak salah ya, namanya Kak Sally. Sally begini. Dia nggak telepon, SMS gitu. Mau ngadu-ngadu gitu loh, kata si Sally. Ya emang itu brand ambasadornya si Putri, mau gimana ya kan gitu. Ya kan. Jadi yang kelabakan itu 2 orang ya guys. Satu si Fitri udah kesana kesini ya kan. Udah dia kenanya tuh pas aku nyuapin Mami Rita sop buntut. Itu dia kena banget guys. Karena waktu aku ke Pondok Indah itu, ke Gia Osteria ya, itu aku ketemu sama salah satu bisnis endorse. Nah aku nggak sengaja ketemu Mami Ola. Ini demi apapun aku nggak pernah kontak Mami Ola, nggak pernah janjian sama Mami Ola. Itu jadi coincidence ya. Jadi ketemu sana, gua kaget, dia kaget gitu kan. Dia lebih kaget lagi, Yoke gitu kan, Mami gitu kan. Jadi kenapa Mami Ola ini dibully?
karena ya si Fitri nggak mau orang-orang berteman sama musuhnya gitu kan. Kalau kemarin Ola ketemu sama Nikita ya sama apa, dia udah panas. Lebih panas lagi waktu si Mami Ola ketemu gue, itu kayak duar gitu loh ya. Terus aku bilang, Mami Ola mau dong bajunya, makanya aku dikasih Olive and Love ya kan gitu. Dan aku aku kan dikasih 3, aku cuma perlu 1, jadi aku kasih 1 buat Mami Rita, 1 lagi buat temanku ya kan. Yang hitam gemerlap aku bawa ke Amerika, si Olive and Love. Nah di situ dia marah semarah-marahnya ya kan, sampai dia bikin buzzer guys, buzzer untuk nyerang Mami Ola. Kata Mami Ola, Yoke, kalau misalnya si Fitri ini nggak suka sama aku, dia nyerang aku nggak masalah, tapi jangan bawa almarhum abah aku, jangan bawa anak-anakku, jangan, dia bilang gitu. Kata gue, ya udahlah kak, gimana lagi, emang intinya dia nggak. Aku malah minta maaf sama Mami Ola, sorry ya Mami, ini gara-gara aku, it's okay sayang, dia bilang gitu. Karena gimana, udah terjadi juga kan, dan ya gimana, sok buntutnya endus ya kan. Jadi si Fitri kelojotan, makanya dia bikin story nyindir Mami Ola ya kan, hordeng ya kan, rumah tek Marisa Ica minjem barang segala macam ya kan. Ternyata yang minjem barang dia ya guys. Aku ada buktinya siapa itu ke aku. Anyway, terus aku mikir kok bertubi-tubi ya, terus si Warisa sial gitu kan. Aku dibikinkan LP, ya otomatis aku ngecek dong ya dengan pengacara, ternyata tidak bisa ya, karena aku tidak pernah udah lama nggak pakai paspor itu juga, dan semua namaku sama, bukannya aku ganti nama atau apa kan. Kalau dia ganti nama kan dari Sahrul Isa ke Adrena Izazega kan, jadi secara nggak langsung dia emang udah tebang kentinya gitu loh. Karena di Indonesia kalau misalnya ganti kelamin itu harus ada surat dokter bahwa kau sudah tebang kenti ya kan. Aku tidak bisa mengganti kelamin di Indonesia karena aku nggak tebang kenti, makanya aku di Amerika aja gitu loh ya kan. Jadi semua pasportku sama, semua namanya Yoke Hargono ya, nggak ada aku ganti-ganti. Oke, jadi aku udah clear di situ. Nah makanya aku langsung balik ke hotelnya si Yolo, tapi aku itu booking sendiri ya guys. Jadi aku tuh sebenarnya tadinya mau podcast sama Yolo, tapi ini aku mengclearkan ya. Aku waktu mengiyakan itu nggak ada MOU, nggak ada topik yang kita bahas apa, nggak ada jam detail gitu, jam 5 tank di sana nggak ada. Terus nggak ada budget juga, bilang Yoke nanti bayarannya berapa, nggak ada juga. Jadi kayak yang chill aja gitu, kita hangout yuk nanti bikin podcast, ya gue iyahin aja gitu loh. Ternyata pas hari paginya aku bilang, dia bilang kamu kapan pulang ke Amerika? Terus aku bilang Minggu, karena kan aku perginya Senin pagi kan, subuh kan, jadi aku nggak hitung Seninnya, aku bilang Minggu. Terus dia bilang dia mau podcast sama Marica Isa, tapi nanti sesudah aku pulang. Dan aku bilang sama Yolo, coy sorry aku mundur, aku bilang gitu. Terus habis itu aku menghilang. Ternyata dia sudah men-setup itu, padahal aku dari jam 10.30 pagi aku udah bilang sorry aku aku mundur gitu loh ya kan. Dan aku ketemu sama pengacara itu untuk mengklirkan gimana, dan udah dicek semuanya laporannya, nggak kena pasal juga gitu loh ya. Habis itu aku balik ke hotel, ketemu dia lagi emosi, dia live, ada Mami Bella, dia ngetok kamarku dan dibuka dengan baik. Terus gue bilang dengan nada yang sopan, Yolo ada apa? Dia masuk ngasih live itu. Pas gue bilangin Mami Isa tentang Mami Isa, langsung di stop kan, langsung di stop itu live-nya. Terus gue cerita lah, pokoknya gini, Yolo gue yang salah ya kan, gue nggak komunikasi lu, dan gue nggak mengklirkan bahwa aku udah nggak mau lagi gitu, walaupun aku bilang coy aku mundur ya. Jadi dia mau confirm sekali lagi gitu kan. Makanya aku bilang oke lah, aku minta maaf kalau misalnya emang lu mau balik duitnya tentang editor lu atau apa, nanti gue yang ganti rugi. Kata dia nggak usah,
Tuh gue juga booking itu kamar hotel gue bayar sendiri ya kan. Itu hotel Mehong loh ya. Sehari 1.200.000 gitu sehari ya. Karena apartemen Mehong, which is fine gitu kan. 2 hari aku di situ. Dan sorry to say ini ya, aku mengclearkan gitu bahwa pokoknya dalam intinya si Yolo ini pengen aku tidak membahas Marissa Ica karena ujung-ujungnya yang aku harus bahas ini Fitri kan. Jadi dia mensupport aku bahas Fitri tapi menahan aku bahas MI. Kata gue dari awal aja gue sendirian say ya kan. Gue nggak pernah minta tolong siapa, nggak perlu minta dibayar siapa, digiring opini siapa. Tapi ya mungkin secara positifnya aku lihat positifnya ya. Mungkin Yolo ini menasihati aku, ya udahlah fokus ke Fitri aja dulu. Tapi kata gue nggak mau ketemu Marissa Ica dan gue nggak mau stop Marissa Ica karena dia jahat. Gue udah lihat bukti-buktinya. Ya mungkin si Yolo ini udah kakak-kakaan. Yang notabene Yolo ini lebih tua dari si Marissa Ica. Marissa Ica itu ulang tahunnya, ya gue lihat dulu ya. Biar nggak salah nih. Ya, biar nggak salah nih. Marissa Ica itu adalah 1603, berarti Maret 16 1990 ya. Ya. Gua kasih lihat fotonya aja dah. No. Ya. Jadi dia lahirnya 1990. Maret 1603 1960. No, foto KTP-nya ya. Gua tidak sebodoh itu mengekspos data pribadi karena apa? Bisa kena pasal. Ya kan? Apalagi kalau misalnya lagi di Indonesia, ya kan? Kalau misalnya di Amerika ya cuek-cuek aja gitu loh. Cuman nggak perlu juga orang tahu gitu siapa dia ya kan? KTP-nya cocok kali gitu loh. Jadi gue bingung gitu. Dari awal pertama kali gue ngomong sama si Yolo aja dia bilang, iya aku hubungan baik sama Marissa Ica, jadi aku nggak mau ikut-ikutan dan aku juga nggak pernah minta tolong siapa-siapa ya guys. Walaupun aku berterima kasih Yolo sudah memberikan aku protokol di bandara, itu aku terima kasih karena ya itu niat baiknya Yolo ya. Tapi sebelum aku sesudah aku nyampe, pertama kali aku nyampe itu hari Senin ya. Hari Senin mana nih? Hari Senin aku nyampe kalau nggak salah hari Senin di mana di Jakarta ya. Aku dijemput Kak Uzi pakai protokol juga sayang ya. Dijemput pakai patwa Kak Uzi. Aduh, repot-repot deh Kak Uzi deh. Ya. Dicari-cari kakaknya lah aku. Kangen deh kayaknya ya. Ya. Jadi kalau misalnya aku berterima kasih udah disediakan protokol, patwal gitu. Aku itu bukan siapa-siapa, aku cuma seorang bencong sebenarnya ya kan. Kenapa takut kali gitu loh aku diapa-apain. Kenapa juga orang-orang kayak Marissa Ica, kayak Fitri. Ya ampun, gue ngapain lu sih sampai sehebohnya itu si Fit ya kan. Ya, sampai si Iza Zega nih ya, aku mengkutip apa yang dia ngomongin ya. Jadi Iza Zega kayak yang jago kali dia menghina ke Putri Jimbo karena secara notabene dia yang membayar aku kan untuk datang ke Indonesia kan. Dan dia menulis ini ya, ini aku nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin ya. Nih, si Warisa Sial ya. Si Putri itu kismin, nggak punya rumah. Mana ada uang buat bayar tuh gembel, bedebah, wakakakaka ya. Ayo ya. Jadi bentar sebelum aku lanjut, aman nggak ini koneksinya tadi ke drop. Aku on dulu komen ya. Halo Kak Putri Jimbo, Putri Jimbonya ada di sini ya. Aman, oke. Aman, oke. Ini dan Mami Isa waktu dia di penjara ya,
Gue coba pull dulu ya, tanggalnya tanggal berapa. Karena kalau gue ngomong itu harus pakai bukti gitu loh. Jadi waktu si Mami Isa ini apa minta tolong, nih ya. Oke. Ini Kak Puji ya. Guys, nyambung nggak? Ribet kali ini, kayaknya lagi di attack cyber deh gue. Bukan nge-lag, wifi-nya hilang. Kayaknya gue lagi di attack cyber deh. Sampai wifi gue aja kagak ada. Macet koneksinya, iya. Aman. Ya. Oke, nyambung. Lanjut ya. Ulang lagi. Spill chatnya. Ya, jadi ini chatan tanggal Februari 9 2022 ya. Dia bilang, aku nahan kasihan Jimbo kalau aku ngamuk kan Mi, haha ngakak sih. Jadi dia itu waktu kesana itu ada Kalia Rungkat, ada Isa Zega, ada siapa lagi? Ada Fahri, ada aku, ada Kak Uzi. Jadi kita berkonsultasi hukum ke Kak Jimbo karena Kak Jimbo punya pengacara namanya Maci, ya guys. Ada Kak Jimbonya nggak? Ya, ada Kak Jimbonya. Bener nggak Kak Jimbo? Sebelum aku lanjut, aku boleh nggak ngomongin ini ya? Jadi 2022 ini kita pernah ke rumah Kak Jimbo untuk konsultasi permasalahan hukum si waria sial ini ya, karena dia sudah takut bakal masuk penjara. Jadi Kak Jimbo ini, nih aku punya pengacara namanya Maci. Kalau lu mau, gue bisa bantu nih, ya kan? Bener nggak Kak Jimbo? Coba aku tanya dulu Kak Jimbonya. Kalau Kak Jimbo bilang gas, aku gas nih. Ya. Adiknya FS siapa? Betul, ya. Nih. Jadi Kak Jimbo ini pernah punya salah paham sama Nikita, ya kan? Cuman dia sudah mengklirkan itu masalah itu, dan Nikita sudah mengkontak Kak Jimbo langsung, ya. Jadi kemarin ini karena si Puji ini bilang, Mami coba aja kita ke rumahnya Kak Jimbo. Jadi kita ke sana tuh dijamu guys. Kalau nggak salah Kak Jimbo punya dulu cik fried chicken itu loh ya. Jadi ke rumahnya Kak Jimbo deket Pondok Indah atau apa ya, gue lupa. Pokoknya menter lah rumahnya gitu ya. Dia punya 2 rumah guys, side by side ya. Gua lihat rumahnya yang satu lagi mau dibangun, mau jadi, udah jadi sih, lagi dibersihin gitu ya. Itu aja dibilang miskin loh. Kak Putri Jimbo aja yang tadinya mau bantuin si Isa Zega ini ya, dia dibilangin miskin loh, yang punya notabene 2 rumah sebelah-sebelahan ya. Terus terus sebenarnya sebelum gue pergi ke rumahnya Kak Putri ya kan, dia udah cek Instagramnya sama si Fahri gitu kan. Adalah Birkinnya Kak Putri ya kan. Dia kalau nggak salah lagi ke kondangan gitu. Kalau nggak salah dia pakai Birkin warna abu-abu kalau nggak salah ya, gris atau apa. Terus digibahin lah sama si Isa juga. Kayaknya itu Mangga 2 deh, dia bilang gitu. Kayaknya itu tasnya Mangga 2 deh. Jadi sebelum ke rumah Kak Putri aja dia udah ngegibah dulu padahal dia mau minta tolong sama Kak Putri Jimbo ya kan, masalah hukumnya dia. Tapi dia menjelek-jelekan Kak Putri Jimbo. Gue juga kayak yang, gue malah stop dia. Mi, kita kan mau ke rumahnya dia, udahlah. Mau dia gue bilang mau dia pakai apa kek, itu urusannya dia. Kan kita mau ke rumah dia
mau apa minta tolong, ya kan? Sampai di rumah situ, oh Jimbo segala macam katanya. Kalau nggak salah dia pernah ketemu di rumahnya siapa ya? Antara sama Thalia atau sama Luncil Taluma. Coba Kak Putri Jimbo pernah nggak ketemu sebelum ketemu sama aku, pernah ketemu nggak sama si Isa Zega sebelumnya? Ngelek lagi, ada. Bener ngelek lagi. Ngelek nggak? Aman. Pernah dibawa sama Thalia tuh kan, jadi benar ya. Sebelum ini tuh si Isa Zega ini pernah ketemu sama Putri Jimbo. Jadi dia yang minta tolong, dia di keadaan kepepet, dia mau masuk penjara ya, minta nasihat hukum ya kan, karena si Kak Putri Jimbo punya pengacara namanya Maci ya kan. Terus dia bilang, aku nggak mau bayar sepeser pun. Bilanglah suruh si Jimbo si Putri Jimbo bayarin dulu, kalau berhasil baru aku bayar. Ada begitu guys ya. Jadi si Isa Zega ini emang dari awal nggak mau keluar duit sama sekali guys untuk permasalahannya dia ya. Jadi sekarang kalau misalnya dia menghina Putri Jimbo ya kan, ngomong iya miskin guys, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, rumahnya Putri Jimbo kalau nggak salah di Kemang nggak sih Kak? Aku lupa antara di Kemang atau di Pondok Indah gitu. Kalau di Kemang kan? Waktu kemarin aku main ke rumahnya Kak Jimbo, di mana, di Kemang bukan sih? Gua nggak ingat nama daerah di Jakarta, karena kan gue bukan orang Jakarta. Pejaten tuh ya, di Pejaten ya. Jadi kalau misalnya dia mau nyerang Kak Putri Jimbo segala macam, menghina, dia siapa gitu loh ya kan, gitu loh. Jadi inget gitu loh orang-orang yang pernah ngebantuin lu, salah satunya gue ya kan. Gue dibilang numpang segala macam, ya Allah gue cuman disuruh nginep di rumahnya, di apartemennya dia 2-3 hari say. Selanjutnya gue punya ngerental apartemen sendiri. Jadi kadang-kadang halu gitu loh si Isa ya kan. Tunggu ya Isa ya, tunggu ya, kamu udah ngejahatin banyak orang ya. Tunggu ya Marissa Ica, kamu juga udah ngejahatin orang. Fitri, lu juga tunggu. Kenapa? Karena karma itu is real. Jadi kalau kalian berkomplotan, mau ngejatuhin aku dan orang-orang lain, itu nggak mempan. Karena apa? Musuhnya kalian tuh bukan aku, bukannya Kak Putri Jimbo, bukan Nikita, bukan diri kalian sendiri. Ngerti nggak? Ya, karena kalian punya penyakit hati. Ya, inget tuh Isa. Jadi jangan sok-sok lah lu nantangin Kak Putri Jimbo segala macam. Jangan tolol ya. Oke? Ada di YouTube Padisa ngaku Yoko ada duit. Emang. Tapi gue juga nggak mau membanggakan, duit gue tuh nggak seberapa guys. Ngerti nggak sih? Jadi gitu ya guys. Jadi buat kalian yang kepanasan ya, Marissa Ica, Fitri, sama Isa Zega, kalian nikmatin lah itu kebusukan kalian sendiri. Kalian emang pantas untuk menjadi satu grup. Intinya gua nggak ikut-ikutan, tapi katanya gua intinya gue nggak ikutan ya, tapi katanya nama gue udah disebut-sebut, padahal gue sama Yoko profesional, ada hubungan bisnis dan berteman baik karena nggak pernah ada masalah. Nah ya, jadi bisnis aku ke Indonesia, pesawat ya, hotel, di Patwal itu sama Kak Putri Jimbo ya, semua dibayar cash and carry sama Kak Putri Jimbo. Thank you so much Secret of Finance ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kepanasan, jangan panas sayang, ya, pakai parfum Secret of Finance ya. Segitu dulu karena aku harus balik lagi kerja. Kalau yang nggak puas, derita lu,